Primbon dikuasai oleh kalangan tertentu di zaman dulu. Tak heran yang menguasai kitab Primbon disebut orang pinter. Sebab yang memahami dan menguasai Primbon itu tidak sembarangan orang. Karena orang yang memiliki Primbon memiliki berbagai ilmu gaib dan kaweruh yang dahulu dianggap mumpuni, sakti, bahkan disebut Reti Sadurunge Winara. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, lancar kerejekian dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kaweruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat buat saudaraku sekalian. Tema kali ini kita akan ungkap suatu awal mula kata Primbon. Banyak kitab Primbon yang bertebaran baik Primbon kuno maupun yang tergolong modern. Jika sekedar membaca kitab Primbon tentu saudaraku menemukan cerita babat Jawa, ramalan, petung atau perhitungan hari baik menggunakan penanggalan, neptu, weton, aksara, nama, dan sebagainya. Terkait nasib, jodoh, rejeki, perkawinan, pertanian, perkebunan, ternak, peliharaan, dan lain-lain. Ada juga terkait dengan puja mantra, Aji Jaya Kawijayan, Tapa Brata, Kanuragan, Kebatinan, Kesepuhan, Rerajahan, bab gaib lainnya. Banyak ragam kaweruh, yang tidak lain dinukil dari ilmu titen, budaya mistis dalam kearifan lokal turun-temurun. Yang perlu disadari kitab Primbon merupakan kitab yang berkembang sejak adanya peradaban agama Islam masuk di bumi Nusantara. Primbon merupakan tulisan dari kitab-kitab seperti Tajul Muluk yang dijawakan, dan kumpulan kaweruh yang diislamkan walau ada yang masih murni kaweruh Jawa. Primbon awal mula ditulis oleh Sunan Bonang dan dilanjutkan oleh Sunan Jogo Lepen atau yang dikenal Sunan Kalijogo. Banyak orang bicara, ngomong kitab Primbon. Jika ditanya apa itu kitab Primbon, jawabnya ngalor ngidul justru bicara tentang isinya kitab tersebut. Jika ditanya lebih jelasnya apa definisi atau arti kata makna Primbon, jawabnya masih muter 7 keliling. Ada banyak kitab Primbon dan setiap kitab isinya berbeda. Jika kita jelaskan rangkuman atau isinya tentu tidak menjawab apa itu Primbon. Mari kita ungkap saudaraku. Primbon diambil dari dua suku kata prim dan bon. Prim yaitu dari kata primpen yaitu tersembunyi atau dirahasiakan dan bon dari kata babon yaitu induk. Jadi Primbon itu dari kata primpen babon, yang maksudnya induknya pengetahuan atau kaweruh yang disembunyikan atau dirahasiakan. Sehingga kitab Primbon dimiliki sebagai pengetahuan yang dirahasiakan pemiliknya. Primbon dikuasai oleh kalangan tertentu di zaman dulu. Tak heran yang menguasai kitab Primbon disebut orang pinter. Sebab yang memahami dan menguasai Primbon itu tidak sembarangan orang. Karena orang yang memiliki Primbon memiliki berbagai ilmu gaib dan kaweruh yang dahulu dianggap mumpuni, sakti, bahkan disebut Reti Sadurunge Winara. Kitab Primbon dahulu ditulis dengan huruf Arab gundul, abjad pegon, aksara Jawa Kawi atau Jawa yang sekarang sejak zaman Sultan Agung Raja Mataram dan kini bertuliskan huruf Latin. Primbon termasuk kitab pengetahuan dari berbagai himpunan ilmu kuno. Namun bagi yang kurang memahami apa itu Primbon terutama generasi milenial yang tidak paham sejarah masa silam atau orang asing yang tidak tahu sejarah Islam di Nusantara, para pemabuk agama, mereka dengan mudah menyatakan langsung bahwa Primbon itu musyrik, syirik, bid'ah, sesat, kafir. Omongan seperti itu sebenarnya dimaklumi, sebab mereka orang asing yang lahir dari negeri seberang, bukan asli pribumi di Indonesia. Sehingga tidak tahu maksud tujuan para wali songo mensiarkan Islam yang justru menyatukan agama dengan budaya kearifan lokalnya. Tak heran jika Islam di Indonesia menjadi agama terbesar di Nusantara bahkan dunia. Sebelum lanjut, agar channel ini makin berkembang, bagi yang belum subscribe silahkan diklik subscribe-nya. Jangan lupa klik like gambar jempolnya, bisa di-share bagikan link tayangan ini, agar teman lain bisa ikutan sinau bareng terkait nguri-uri budaya. Kita lanjut kembali. Dalam kitab Primbon baik keilmuan, atau kaweruh adanya pergeseran yang disesuaikan dengan Islam, bahkan adanya mantra rapalan disisipi ayat Al-Quran. Betapa cerdasnya para wali songo terutama Sunan Kalijogo dalam memberikan wedaran yang diislamkan. Sehingga kitab Primbon Jawa identik dengan Islam masa silam, bahkan penulisannya pun di zaman modern dikeluarkan oleh orang keraton Islam baik itu dari Yogyakarta atau Surakarta,
tidak dipungkiri juga ada primbon yang dikeluarkan oleh budayawan atau tokoh penganut kepercayaan di luar keraton. Primbon merupakan produk budaya dalam mensiarkan agama Islam oleh Wali Songo, yang menghimpun berbagai keilmuan, pengetahuan dan tidak dipungkiri lagi menjadi kitab mistis kearifan lokal orang Jawa. Primbon memuat ajaran kejawen terkait dengan pranoto mongso, petungan, pawukon, pengobatan, wirid, aji-aji, kidung, ramalan, tata cara slametan, dongo, dan ngalamat atau sasmito gaib. Mari kita ungkap satu persatu, kita ungkap pranoto mongso yang merupakan ilmu kaweruh untuk cara membaca alam semesta. Ajaran kini kerap dipakai oleh masyarakat pedesaan yang berprofesi petani, peternak dan nelayan untuk melakukan perhitungan waktu tandur atau menanam padi, mengurus ternak dan melaut. Sedang petungan adalah hitung-hitungan neptu atau nilai numerik yang biasa untuk mencocokkan sesuatu seperti menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan agar mendapatkan keberuntungan. Ini juga terkait dengan pawukon yaitu perhitungan waktu baik itu hari pasaran, bulan, maupun tahun. Pawukon yang sebenarnya tidak berbeda dengan metode hitungan astrologi atau ramalan lainnya, di mana hari kelahiran seseorang dibagi berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran untuk mengetahui keberuntungan atau naas seseorang. Sedang terkait pengobatan, adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah pengobatan tradisional yang digunakan untuk menangani suatu penyakit tertentu, baik menggunakan jopo suuk yaitu doa, atau ramuan herbal untuk menyembuhkannya. Sekarang tentang wirid. Wirid yang biasanya berupa sastra Weda merupakan wejangan, kaweruh berisi pesan-pesan moral, baik itu sugesti, juga pantangan atau larangan yang dianggap perlu untuk diikuti demi terciptanya keharmonisan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan selaku Sang Pencipta, sedangkan aji-aji mencerminkan dari sisi supranatural dalam kehidupan orang Jawa. Dipercaya bahwa kekuatan supranatural yang luar biasa terkandung dalam suatu mantra apabila itu benar-benar diyakini, maka akan menimbulkan keajaiban, beralih pada kidung yaitu syair-syair Jawa. Isinya biasanya berisi wejangan-wejangan atau sejenisnya yang biasanya dilantunkan dengan nada suara atau nembang. Sekarang terkait ramalan atau jangka jongko, sebenarnya tidak berbeda jauh dengan petungan. Perbedaannya adalah ramalan memiliki lingkup yang lebih luas. Ramalan tidak hanya mengurusi masalah individu tetapi urusan kejadian alam, kondisi dan situasi dari masa ke masa. Contoh salah satu ramalan terkenal yakni Jongko Joyoboyo. Sekarang terkait dengan tata cara slametan yang berisi panduan terkait mengenai pelaksanaan ritual orang Jawa, dengan berbagai tujuan yang ada di dalamnya, seperti ungkapan rasa syukur sampai penolak bala dari bahaya atau bencana, tentunya itu diiringi dengan dongo atau mantra masih serupa dengan wirid rapalan aji-aji. Namun dalam dongo tersebut terdapat penggunaan ayat-ayat Al-Quran kadang bacaannya sudah diterjemahkan sehingga ejaannya sudah dijawakan. Sedangkan ngalamat atau sasmito gaib biasanya adalah fenomena aneh di alam semesta ini, yang dianggap sebagai keganjilan. Fenomena itu kemudian diartikan sebagai pertanda atas sesuatu yang akan terjadi. Ini biasanya tergolong jenis ilmu titen yakni pengetahuan yang pernah terjadi sebelumnya dan terulang kembali. Yang perlu kita ketahui keberadaan primbon sebagai salah satu pengetahuan lokal Nusantara, tak luput adanya pengaruh Islam yang diadopsi dan bercampur dengan unsur kepercayaan Kapitayan juga Hindu-Buddha. Sebelum lanjut, agar channel ini makin berkembang, bagi yang belum subscribe silahkan diklik subscribe-nya. Jangan lupa klik like gambar jempolnya, bisa di-share bagikan link tayangan ini, agar teman lain bisa ikutan sinau bareng terkait nguri-uri budaya. Kita lanjut kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, primbon tidak luput dari dinamika yang menyertainya. Primbon kerap kali ditanggapi dengan pandangan negatif oleh masyarakat saat ini. Seseorang yang menggunakan primbon sebagai rujukan untuk keperluan menggelar hajatan misalnya, kerap mendapatkan ungkapan yang dikep mistik, klinik, kuno dan ketinggalan zaman. Walau dalam prakteknya masih dipakai, mereka menggunakannya secara silen diam-diam tidak dipublikasikan untuk menjaga cuitan orang. Selain itu, primbon sekarang juga dianggap tidak seluruhnya relevan untuk diterapkan pada masa kini, karena situasi dan kondisi serta keadaan yang sudah banyak berubah. Terlepas dari itu semua, kita juga mengakui, kembali lagi pada kita, bahwa percaya atau tidaknya terhadap primbon tergantung kepada diri masing-masing personal individu. Tetapi kita semua mengetahui bahwa primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan, yang dahulu menghiasi tatanan budaya kearifan lokal yang tradisinya tetap lestari walau keberadaan hanya dipegang oleh segelintir orang.
Demikian uraian tentang arti makna dan wedaran tentang Kitab Primbon. Semoga tayangan ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan. Rahayu.